kepada Tuhan Yesus. Rencana-Mu selalu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kalimat pujian bagi Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku belum mengerti semua yang dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku benar-benar menghadapi semua. Ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ku melihat dan ku merasakan rencana-Mu, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Masuk aja nggak apa-apa. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku menangis sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Percaya padamu, tiada Allah selain
Beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di musim tak pernah Kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang kami mau bersuka, mau memuji Engkau lebih lagi. Sebab Engkau sobat kami yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Pujian bagi Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia. Tak pernah ia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani.
setia. Tinggalkan diriku aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan. Ya benar dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu pun sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, Nama yang ajaib. nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama yang ajaib. Waktu kita susah senang, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita malah yang sering meninggalkan Dia. Oke, kami persilakan waktu untuk memberikan kesaksian atau sambutan dari keluarga. Kenangan tentang opa. Iya, cerita misalnya kenangan opa dia masih hidup. Yang paling kamu ingat tentang opa. Tangkap. Ngomong aja dengar. Nggak usah pakai ini. Suaranya udah keras dong. Ya. Sini aja. Ya. Selamat malam semuanya. Malam. Mau biarin. Cerita tentang Opa. Ini waktu yang aku Air aqua taruh di depannya. main papa sama opa jatuh. Aqua gelas ambil dari situ box itu ya. Oh aja ke situ buat beberapa aja. Opa dulu kaya tapi gendut. Ya kan? Terus ini susu sambil lihat sana juga tuh. seru, enak dan senang. Dan tapi ada satu hal yang aku nggak suka dalam CMD-nya. Aku sampai pingsan. Tali yang bener nih. Totalitas. Gak apa-apa. Ini sama biang dalam dari Cikang itu. Terus Opa baik gak? Opa baik gak? Ininya kayak udah kering, udah busuk, ininya busuk, tapi dia baik-baik saja. Enggak, tapi aku bilang hati-hati dah masa depannya dia enggak kayak Opa.
gara-gara papa. Oke, udah. Makasih ya, Vincent. Makasih ya, Vincent. Apapun yang terjadi dalam hidupmu ini tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan lewati janji dalam menahan lagi jadimu Tuhan. Kau berfirman dan sempurnamu kau bertahan dan selamanya tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang gelap, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sempurnaku, kau bertahan dan sempurnaku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, kau sempurnaku, kau bersalah dan sempurna, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sempurnaku, kau bersalah dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita bersama doa. Lagu ini bukan hanya sekedar lagu bagi kehidupan kami, bahwasanya apapun di dalam kehidupan kami mau tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kami. Tuhan merupakan kekuatan dalam kehidupan ini. Bersama dengan Tuhan kami akan cakap dalam menghadapi segala situasi apapun yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menegur kami, bahkan mengingatkan kami bahwa ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hati kami semuanya. Kami siap mendengar doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya bersama katakan Amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa baik. Ya, puji Tuhan. Justru karena
kita ada di sini berarti sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi puji Tuhan, puji Tuhan kita semuanya boleh berkumpul di tempat ini dalam melakukan sebuah ibadah ucapan syukur, ucapan syukur di mana semua prosesi-prosesi, acara demi acara atas berpulangnya Opa semua berjalan dengan lancar. Kita percaya Tuhan yang sudah memberkati semuanya itu. Amin. Amin. Baik. Coba lihat kiri kanan dulu bagaimana supaya kita pada malam hari ini. Ada sukacita kan? Coba. Seperti apa senyumnya? Sukacita semua. Seperti apa wajahnya? Seri-seri apa? Merek apa lipstiknya gitu kan? Udah kubah. Udah ada. Masih itu nangis. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka Alkitab kita, Al-HP kita, ya, dari Mazmur, ya, dari Mazmur, Mazmur pasal 90 ayat 12. Ya, Mazmur 90 ayat 12. Ya. Kalau sudah ketemu katakan Mazmur 90. Mazmur 90. Bukan Mansur ya. Mazmur. Ya, Mazmur 90 ayat 12. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. Sudah? Yang sudah ketemu katakan lagi sakit apa lagi? Masih belum Ayat ini. 12. Ya, 12. Haleluya. Haleluya. Kita bersama-sama 2, 3 ya. Ajarlah kami hidup yang kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi dengan mantap 2, 3 ya. Ajarlah kami hidup yang demikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Saya berikan judul firman Tuhan pada saat malam hari adalah kesempatan. Ya, kesempatan. Katakan kiri kanannya kesempatan. Kesempatan. Jangan sia-siakan kalau ada kesempatan, ya. Amin. Nah, kalau kita mengingat kembali bagaimana masa-masa kehidupan Opa, itu banyak kenangan yang mulai dirasakan, terutama keluarga mungkin juga yang baru-baru belakang-belakangan sering berkumpul dengan Opa, tentu tahu bagaimana situasi yang terjadi saat-saat seperti itu. Nah, jadi memang bagi Opa yang sudah pergi meninggalkan kita sudah tidak ada lagi kesempatan. Jadi kesempatan yang saya maksudkan pada kita malam hari adalah kesempatan bagi kita yang masih hidup. Kesempatan bagi kita yang masih hidup. Apakah kesempatan itu? Ya, tentunya karena kita adalah anak-anak Tuhan, tentu segala kesempatan yang berhubungan dengan kasih Tuhan, itu yang harus kita pegang. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya, kita jangan menyanyiakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Selagi masih ada kesempatan, karena kalau sudah lewat, nggak ada lagi kesempatan. Ya, justru selagi kita masih hidup, Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Untuk apa? Untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Lebih giat lagi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Nah, apa sih yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Ya, banyak hal sebenarnya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yuk kita mari buka dalam 1 Tesalonika, ya, 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 22. Pada malam hari ini Tuhan berpesan kepada kita dan Tuhan menghendaki hal-hal ini telah terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita baca sama-sama 2, 3 ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah kalian merendah dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Ini memang harus menjadi pegangan hidup bagi orang-orang percaya. Ya, bersukacitalah senantiasa. Kalau orang bersukacita dalam keadaan hati gembira, ya aku mendapatkan hadiah, itu sebenarnya hal yang lumrah. Ya, hal yang lumrah. Nah, yang paling berat itu adalah bersukacita di saat kita mengalami kedukaan. Inilah tantangan bagi kita sebagai orang percaya. Tuhan yang menghendaki kita supaya tetap bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Katakan kiri kanannya, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Doa harus menjadi nafas kehidupan bagi setiap orang percaya. Doa merupakan nafas hidup setiap orang percaya. Jadi selagi masih ada kesempatan, janganlah lupa berdoa. Ya, jangan lupa berdoa. Selagi masih ada kesempatan, ya, tetaplah berdoa. Dalam situasi apapun tetaplah berdoa. Kita punya problem kehidupan ini macam-macam lah, ya kan? Saya punya problem sendiri, ya. Atau bagaimana yang problemnya ya Raka, ya, atau mungkin dengan Victor, atau mungkin kita semua lah, ya. Masing-masing kita punya problem dalam kehidupan ini, ya. Cuman yang membedakan kita adalah kita sebagai orang percaya dalam memberikan respon. Dalam memberikan respon, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengasihi Tuhan akan melakukan respon-respon yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengenal dan mengasihi Tuhan, tahu melakukan respon yang benar ketika terjadi masalah dalam kehidupannya. Ya, kalau kita melihat ya, saya perhatikan lah, banyak ya, ada orang mengalami masalah, bikin story, ya kan, bikin status, gitu kan. Hati-hati, sebenarnya secara tidak langsung, ya, itu kita ingin memberitahukan ini loh keadaan kita loh, ini loh saya loh. Buat apa gitu loh? Belum tentu juga ketika kita menceritakan masalah kita melalui medsos, maka kita akan mendapatkan jawaban. Justru tidak, sebaliknya, ya, kita malah menjadi bahan cemoohan. Yang tadinya orang tidak tahu masalah kita jadi tahu, ya, karena sifat manusia itu sudah senang melihat orang susah, ya, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itu adalah fakta kehidupan. Ya. Jadi apapun kondisi kita, percayalah ketika kita tetap memberikan terbaik, merespon dengan benar, saya yakin dan percaya Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan menolong kita untuk menyelesaikan setiap persoalan kehidupan ini. Yang penting kita memberikan respon yang benar. Ya, apa tadi respon? Yang benar. Jangan sampai memberikan respon yang salah. Kalau salah, udahlah, alamat lah. Ya, bukan lagi sukacita yang kita terima, tapi penderitaan itu yang akan diterima. Jadi tetaplah berikan respon yang benar, ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ini menjadi pegangan kita orang-orang percaya. Ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Nah, kemudian mengucap syukurlah. Ya, mengucap syukurlah. Ini sebenarnya hampir mirip sebenarnya, bersukacita, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah. Ini Tuhan sedang mengajar kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya dalam ketika kita menerima yang baik-baik saja, tetapi dalam situasi yang sedang dialami oleh keluarga saat ini juga, atau mungkin masalah yang terjadi dalam pekerjaan kita atau usaha-usaha kita. Tetaplah mengucap syukur dalam segala hal.
tidak ada batasan. Harus mengucap syukur ketika kamu diberkati, tetapi mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki kita supaya menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan dimanapun kita berada, dengan berbagai macam problem-problem kehidupan yang kita alami. Tuhan menginginkan supaya kita menjadi berkat, bukan malah menjadi berkat. Jangan sampai kita rajin berdoa, kita rajin bergereja, kita rajin memberi, tapi ya suka gosip, ya kan? Suka ngomongin orang, ya kan? Suka membahas kesalahan orang. Siapa yang ketawa? Karena paling enak sebenarnya membahas masalah orang. Betul. Paling enak menceritakan masalah orang gitu. Iya, makanya kalau udah ngumpul ibu-ibu udah tahu lah. Kesaksiannya. Kesaksian curhat. Ya, ini fakta kehidupan. Jadi mari kita bertumbuh. Oke lah, mungkin waktu kita baru-baru mengenal kasih Tuhan, ya memang tidak akan langsung berubah seperti makan cabai langsung pedas, ya kan? Tapi memang step by step, ya step by step. Karena Tuhan akan mengizinkan hal-hal yang kita sendiri belum lulus di situ. Ya misalkan kita kebiasaan kita ngomongin orang, ya kan, gosipin orang. Nah, ketika kita ada keinginan untuk berhenti menggosipin, Tuhan pasti akan mempertemukan dengan orang-orang yang suka menggosip. Tinggal bagaimana kita memberikan respon. Apakah kita mau ikut dengan cara berpikirnya dia, ataukah kita berusaha untuk udah, saya nggak boleh dan saya harus membatasi diri untuk bergabung dengan mereka atau ngobrol dengan dia, apalagi membahas tentang masalah-masalah orang lain. Jadi di bagian mana kita belum lulus, maka Tuhan akan terus, ya Tuhan akan terus mengizinkan kita untuk masuk dalam ujian-ujian sampai kita benar-benar lulus. Maka Tuhan akan berikan hal yang lebih besar lagi. Amin. Amin. Ini bukan curhat, ini adalah fakta kehidupan yang memang terlihat di depan mata. Maaf ya kucing. Jangan padamkan roh. Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Ya, Tuhan sudah memberikan rohnya kepada kita. Jadi tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap semangat karena roh yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, begini. Ketika kita mendengar sesuatu yang apakah itu tentang nubuat, apakah itu tentang hal-hal lain lah ya, jangan serta-merta kita langsung menerimanya mentah-mentah saja. Lalu kita, kalau misalnya itu nubuat, misalkan tahun depan sepertinya usahamu nggak maju, ya kan? Ada yang mengucapkan seperti itu. Jangan serta-merta kita langsung menganggap itu sebagai sesuatu yang akan terjadi. Karena begini, kita ini punya iman, kita ini punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Ya. Jangan hal itu membuat kita menjadi down. Lalu ketika kita memikirkan itu terus-menerus, semangat kita akan patah. Nah, makanya ada firman bilang ya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Berusahalah, ujilah, karena Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang baik kepada umatnya. Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang buruk kepada umat. Maka belajarlah untuk melihat selalu dari sisi positif. Apapun itu yang disampaikan kepada kita, lihatlah sisi positifnya. Saya percaya Tuhan yang saya sembah sanggup membalikkan keadaan yang buruk menjadi hal yang baik. Amin. Amin. Bagaimana kita merespon? Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini.
Jadi manfaatkan ya, karena memang kita masih hidup, kesempatan Tuhan sudah berikan bagi kita. Ya. Nah, ada satu cerita ini Andrew dan Jason. Ya. Mereka ini adalah sahabat dari kampung. Ya. Sahabat dari kampung Andrew dan Jason. Bukan di sini ya. Ya, Andrew lain. Ya, Andrew dan Jason. Andrew sudah lebih dulu dia pergi ke kota dan dia sudah mengalami peningkatan. Dan satu ketika mereka teleponan, ya, Jason dengan Andrew. Wah, Jason merasa, enak banget kayaknya hidup di Jakarta. Oke lah, saya pengen lah main ke sana. Oke, kalau mau datang. Hah? Teman. Tapi dia sahabat. Ya, sahabat. Jadi, oke, si Andrew mempersilahkan. Oke, Jason kamu boleh datang. Akhirnya Jason datang ke kota dan ketemulah dengan Andrew. Nah, jadi satu ketika ada acara, Jason diajak oleh Andrew dan mereka pergi ke acara tersebut. Wah, Andrew dengan gaya kotanya, ya kan, dengan gaya kotanya ambil kunci, lempar di meja gitu kan. Setelah mereka nyampe di acara itu, kuncinya lempar di meja. Tiba-tiba teman-teman cewek datang nyamperin gitu ya. Keren gitu ya. Dia pakai apa? Hah? Ya, apa kunci apa BMW gitu kan, taruh wih, cewek mampir gitu kan, deketin. Wah, mantap. Si Jason iri dia, loh, kok bisa? Wah, padahal saya tahu kehidupan kawan ini gitu kan. Nah, akhirnya besoknya lagi mereka pergi lagi ke acara tersebut. Akhirnya si Jason juga punya ide. Saya lempar kunci lah, ya kan? Ya benar, dia lempar kunci BMW, ya kan? Dia lempar kunci. Gak ada yang mampir. Akhirnya dia samperin si Andrew. Kok saya lempar kunci nggak ada yang mampir ke saya ya, cewek-ceweknya? Sorry kawan, ya, dia bilang lepas dulu helmmu, baru kamu lempar kuncinya. Ini kamu masih pakai helm tapi kamu udah lempar kuncinya, jadi ketahuan banget kamu itu sebenarnya bukan bawa kunci ke kamu. Oh, kunci PKR. Kayaknya di mobil pakai helm. Helmnya beli di sini. Oh iya, penjual helm. Ternyata dia buat iklan naik mobil pakai helm. Ini bentar lagi disebut merek helm. Gania men. Itulah bicara tentang kesempatan tadi. Jadi ini hanya jokes saja ya. Tapi itulah yang saya pesan sih adalah ketika ada sebuah kesempatan, ya, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tuhan pasti akan menolong kita, memampukan kita untuk melakukannya. Nah, kemudian sebagai orang-orang percaya juga memang menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan kita. Tuhan akan banyak tuntutan kepada kita. Semakin kita mengenal Tuhan, ya semakin kita terlibat, masuk terus masuk ke dalam anugerah Tuhan, maka Tuhan akan semakin memurnikan kita dengan berbagai macam persoalan dalam kehidupan. Untuk itu kita baca Filipi pasal 4 ayat 8. Ini sebagai penutup. Ya. Inilah sebagai penutup dan beginilah kita harus bersikap. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi hari-hari kita lakukanlah
seperti ini. Percayalah Amin. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak dan bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan, materaikanlah firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami sehingga kami tahu bagaimana kami harus bertindak di dalam kehidupan ini dan bagaimana kami harus merespon dengan benar segala situasi yang ada di hadapan kami. Ketika kami mengandalkan kekuatan kami tidak mampu. Itu kami mohon kiranya Roh Tuhan, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami sehingga kami cakap dan kami bisa menjalani kehidupan ini dengan hasil kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih masyarakat firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Berikan kepada MC. Terima kasih kepada Atonia yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berikan apresiasi. Terima kasih. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita berdoa syafaat dipimpin oleh Ibu Ida. Kapan lagi? Sekalian doa makan. Iya, doa penutup dan doa berkat. Baik, mari kita kembali bersama dengan doa. Kembali kami datang kepada mulia Tuhan, mengucapkan terima kasih atas lawatan-Mu, atas berkat-Mu dari awal pertengahan hingga sampai saat ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini, kami beribadah, kami mendengarkan firman Tuhan, kami bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang peribadatan kami malam hari ini. Tuhan, dan malam hari ini kami bersepakat berdoa oleh semua keluarga yang sudah meninggalkan Tuhan. Inilah senantiasa kekuatan, sukacita dari Tuhan melimpah atas keluarga, bahkan kesehatian menjadi milik keluarga ini. Satukan mereka di dalam tali kasih persaudaraan, saling menolong, saling memperhatikan, saling memberikan semangat supaya mereka semakin indah dan kami segala usaha-usaha sebelum pekerjaan yang mereka kerjakan kami mohon Tuhan berikan. Amin. Tuhan buat semua yang mereka kerjakan berhasil. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi saya mohonkan kasih Tuhan memenuhi seluruh kehidupan keluarga. Kami juga semua yang ada di tempat ini berkatilah segala macam problema-problema kehidupan kami. Dalam hal apapun itu, kami mohon Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menolong bantu kami dalam menjalani semuanya, supaya kami juga beroleh kemenangan yang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga yang sudah berjuang dalam mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan memberkati dan membalaskan kepada mereka berkali lipat dengan berkat-berkat-Mu yang tiada banding. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sekali lagi berdoa, penuhkanlah keluarga ini dengan kasih yang dari. Amin. Bahkan mereka dengan anugerah yang dari. Bahkan mereka dengan berkat-berkat yang dari. Amin. Terima kasih. Kalau saat sebentar kami akan pulang dari tempat ini, kami akan menerima berkat. Mari kita bangkit berdiri. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah menyelesaikan pertemuan kami ibadah kami pada malam hari ini. Dan kami akan pulang. Kami pun rindu untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah segala berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita malam hari ini, esok dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat bersama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.